Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas menyelamatkan macan tutul. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas dan yang lainnya mau pergi ke tempat desa macan tutul. Andreas bergumam, "Bukankah ini arah yang sama yang ingin aku tuju? Sudah kuduga ini tempat yang sama." Setelah sampai di desa macan tutul, di sana desanya diserang oleh serangga-serangga terbang seperti belalang, kumbang, capung, dan yang lain-lainnya. Andreas bergumam, "Goa itu lokasi tersembunyi, tempat tinggal Gian. Dan desa macan tutul yang ada di depannya menghilang di dalam game karena serangan dari Ranox. Di sana Andreas sudah bersiap dengan sihirnya. Dan Andreas pun langsung menyerang para serangga-serangga di sana, sampai membuat macan tutul yang bersama Andreas terkejut melihat kejadian tersebut. Di saat macan tutul betina mau diserang oleh serangga-serangga di sana, tetapi Taimur menghalangi serangga-serangga itu untuk menyerang macan tutul tersebut. Taimur pun langsung menyerang semua serangga-serangga di sana. Pertarungan antara serangga-serangga, Taimur, dan Nikel pun terus berlanjut. Ternyata di sana ada Ranok yang lagi bersembunyi. Siapa dia sebenarnya? Padahal aku hanya mencari dosa kematian karena perintah dari Master Jester. Aku harus keluar dari sini. Di saat Ranok mau kabur, dengan tiba-tiba dadanya sudah terkena tusuk. Ternyata yang melakukannya adalah Andreas. "Aku tahu kamu ada di dekat sini, Ranox. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa tahu namaku? Kamu seharusnya tidak punya alasan untuk menyerangku kalau kamu sama-sama seorang penyihir hitam." "Diam, aku yang akan bertanya. Kamu di sini karena perintah dari Jester untuk mencari dosa kematian. Bagaimana kamu tahu? Kalau dilihat dari situasi sekarang, kamu mengincar kristal bulan sabit milik macan tutul. Jadi kamu menyerang mereka karena menganggap item itu salah satu dosa kematian. Pikirkan baik-baik sebelum kamu menjawab. Kamu bisa mati di sini, atau kamu bisa menjelaskan semua yang kamu tahu. Kalau kamu tidak ingin menjawab, berarti kamu lebih memilih mati." "Tunggu, aku akan jelaskan. Sebenarnya ini tidak akurat, tapi ini di daftar dosa kematian yang kami punya." "Bagus, biar aku periksa." Setelah itu Andreas membaca daftar dari dosa kematian. "Ini pertama kali aku melihat item ini. Harta-harta misterius dari dalam lautan akan dilelang dalam pelelangan Muriel. Ada kemungkinan besar harta ini salah satu item dosa kematian. Kota pelabuhan Muriel itu tujuanku selanjutnya." Setelah membaca daftar dari dosa kematian, dengan tiba-tiba Andreas langsung membunuh Ranox. "Terima kasih informasinya. Lebih baik simpan mayatnya untuk eksperimen. Tidak ada banyak waktu yang tersisa sampai pelelangan Muriel dimulai. Aku akan langsung ke Muriel setelah aku selesai di sini." Kita beralih di pertarungan antara serangga-serangga dan para macan tutul. Dan di sana para serangga sudah dikalahkan. Tetua macan tutul di sana berkata, "Terima kasih sudah menyelamatkan desa kami. Karena keadaan kami sekarang ini, kami tidak bisa membalas kebaikanmu dengan benar. Jadi setidaknya ambillah kristal bulan sabit ini." "Tidak perlu, aku tidak tertarik dengan item itu. Aku ingin masuk ke sana. Apa kamu bisa membiarkanku masuk?" Para macan tutul di sana bergumam, "Dia juga mengincar tambang. Sudah kuduga manusia tidak bisa dipercaya." Tetua macan tutul berkata, "Baiklah, kamu boleh masuk. Tapi tetua, meski kita berutang budi padanya, itu keterlaluan. Kalau bukan karena bantuan pria itu, desa kita pasti sudah hancur. Tidak akan ada tambang atau hal lainnya. Tenanglah,
Aku tidak tertarik dengan kristal bulan sabit. Kalau begitu kenapa? Aku akan jelaskan di dalam, karena yang aku inginkan ada di sana. Setelah itu, Andrea dan para macan tutul itu masuk ke goa. Di sekitar sini. Tapi itu hanya dinding batu yang keras. Taimur, hancurkan. Taimur pun langsung menghancurkan dinding tersebut. Tetua macan tutul bergumam, seekor prajurit harimau, dia kuat sekali. Prajurit tetua macan tutul berkata, "Tetua, tempat ini berbahaya. Kita harus keluar." Dengan tiba-tiba, semua para macan tutul di sana terkejut setelah melihat yang ada di dalam dinding tersebut. Kristalnya banyak sekali. Jadi ini yang kamu incar. Aku tahu nilainya semua kristal ini. Tapi seperti yang aku katakan tadi, aku tidak tertarik. Lalu apa yang kamu mau? Itu yang kami inginkan. Patung. Kenapa ada patung besar di sini? Semua kristal bulan sabit aku serahkan pada kalian. Tapi sebagai gantinya, aku ingin kalian membiarkan aku sendiri di sini. Apa penjelasannya? Sebagai tetua, aku harus tahu. Tidak perlu khawatir. Kalau aku ingin menyakiti kalian, aku pasti sudah melakukannya dari tadi. Apa kamu tahu? Meski kamu penyelamat kami, kamu sudah keterlaluan. Karena kamu tidak mengambilnya secara paksa, aku akan mempercayaimu. Setelah itu, para macan tutul itu pun pergi dari tempat tersebut. Bagus, akhirnya aku sendiri. Karena sudah lama disimpan di sini, mungkin sebaiknya aku mengubahnya. Di saat Andreas mau mengubah Gian, sistem memberitahu Andreas, pemanggilan satu maya terdeteksi. Level Anda tidak cukup, pemanggilan gagal. Sudah aku duga, sepertinya tidak akan berjalan semudah yang aku inginkan. Tidak peduli berapa lama waktu yang aku butuhkan, aku pasti akan membuatmu jadi milikku. Di sana, Andreas terus-menerus berusaha. Tetapi level Andreas masih belum mencukupi untuk memanggil Gian. Aku sudah mencoba selama seminggu, tapi aku terus gagal. Apa sebaiknya aku menyerah? Tidak, tempat ini sudah bukan rahasia lagi. Tidak ada jaminan Gian ini masih ada di sini saat aku kembali. Aku akan mencoba menggunakan mana lebih banyak dari biasanya. Aku harus mengerahkan semua mana yang aku punya. Dan setelah itu, pada akhirnya Andreas pun berhasil mensummon Gian. Sistem memberitahu Andreas, pemanggilan berhasil. Level mayat yang berhasil dipanggil level tingkat tinggi. Level mayat yang disummon mendekati transcendent dan berhasil mendapatkan kembali ego yang dulu. Ini adalah undead level mythical dengan trait yang diwariskan dari sebelum dia mati. Di sana, Gian memberi salam pada Andreas. Aku mungkin satu-satunya di dunia saat ini yang bisa mengendalikan seekor Gian. Sekarang aku tidak takut melawan pasukan musuh. Syukurlah semua kerja kerasku tidak sia-sia. Kita beralih di tempat Jester. Dia melihat toplesnya. Dengan tiba-tiba, serangga itu mati. Ranop sudah mati. Tidak masalah, aku masih punya banyak pion di luar sana. Dengan tiba-tiba, ada burung gagak datang. Master Jester, Yang Mulia ingin bertemu denganmu. Baiklah, katakan padanya, aku akan segera datang. Ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Kita beralih di kediaman Desran. Kekaisarannya mengirimmu. Aku datang karena rekomendasi dari Duke Alfen. Dia yang mengirimmu. Dan setelah itu, Andreas pun dilatih oleh Desran. Tekanan yang aku rasakan darinya lebih kuat dari Salem. Tidak aku sangka dia akan memberikan tes seperti ini. Dia ingin melawanku hanya dengan sebatang kayu. Aku pasti bisa mengalahkannya. Dengan tiba-tiba, Andrea langsung melesat ke arah Desran.
tetapi Desran dengan mudahnya bisa menghindarinya. Aku sudah bisa memahami kemampuanmu. Sekarang bukan saatnya melatih teknik pedangmu. Gayamu bertarung selalu mengandalkan trik. Gerakanmu terlalu mudah dibaca, dan kamu terlalu mengandalkan kecepatan. Selain itu, kamu tidak bisa membaca gerakan lawan. Kamu kurang pengalaman. Jangan khawatir. Secara alami, kemampuanmu akan berkembang saat berlatih denganku. Setelah itu, Andreas pun terus berlatih dengan Desran hari demi hari, sampai hari ke-15. Dan Andreas terus berlatih pedang, sampai di hari ke-27. Di hari ke-33, Andreas pun mulai lincah dan menguasai pedang. Desran bergumam, gerakan tubuhnya sudah lebih baik. Di saat Desran menghindari serangan dari Andreas, dengan tiba-tiba Desran langsung menyerang Andreas. Saat bertarung, kita tidak punya waktu untuk berpikir. Tapi aku tetap akan mengakui tekadmu karena tidak mengeluh selama ini. Dengan tiba-tiba, Andreas langsung menyerang Desran. Tetapi Desran masih bisa menghindarinya. Seorang ahli pedang tidak seharusnya lengah. Lain kali, aku tidak akan gagal. Setelah itu, Andreas pun tidak sadarkan diri. Dia baru saja mengumpulkan aura dan melemparkannya. Aku pikir dia belum cukup pandai untuk menggunakan seni pedang. Apa dia melakukannya dengan nalurinya? Bakatnya jauh di luar ekspektasiku. Aku jadi ingat Louis. Tidak lama lagi, dia juga akan mendaftar masuk ke Rodland. Pasti menarik kalau aku bisa membuat anak ini bertarung dengannya. Setelah itu, Andreas pun terbangun. Kamu sudah bangun. Seni pedang yang kamu lakukan sebelum kamu tidak sadarkan diri. Apa kamu bisa mengulangnya? Teknik itu aku lakukan setelah hampir kalah. Aku hanya putus asa. Baiklah, biar aku gunakan kesempatan ini untuk mengajarkan seni pedang. Dan juga cara mengendalikan aura. Terima kasih banyak. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana Desran berkata, saat kamu menggunakan seni pedang, anggap saja kamu sedang membuat aura menyelimuti pedang. Lalu dengan sekuat tenaga ayunkan pedangmu. Meski bentuk dasarnya hanya tebasan tajam, teknik ini bisa digunakan dengan banyak cara berbeda, mulai dari ledakan sampai gelombang. Dan kalau kamu menggunakan aura untuk menstimulasi tubuh, bukan pedangmu, kamu bisa bergerak dengan secepat ini. Dengan tiba-tiba, Desran menghilang dan sudah berada di belakang Andreas. Desran berkata, aura teknik mistik, puncak menggunakan aura, dibuat dengan teori yang sama dengan semua teknik yang baru saja aku tunjukkan padamu. Kamu menyelimuti tubuhmu atau pedangmu dengan aura, dan kamu atur kekuatannya sesuai kebutuhanmu. Tapi ini belum saatnya kamu mempelajarinya. Untuk sekarang, kamu harus mempelajari seni pedang. Setelah itu, Andreas pun melakukan seni pedang yang telah diajarkan oleh Desran. Bagus, lanjutkan. Begitu kamu terbiasa, coba lakukan dari jauh. Dengan tiba-tiba ada pemberitahuan dari sistem. Anda telah memenuhi syarat, siap untuk berevolusi. Bakat Andreas Coromel, kombat, evolusi 30%. Apa Anda ingin lanjut? Tidak aku sangka, skill kombat tingkat genius milikku bisa sampai berevolusi. Di saat Andreas mencoba kembali seni berpedang, Andreas berhasil menebas pohon tersebut. Di sana Desran sampai terkejut. Dia lebih kuat dari yang aku bayangkan. Aku tidak menyangka talenta seperti ini ada di dunia ini. Wow, Louis, bahkan orang itu tidak ada yang sehebat dia. Asal dia diberikan arahan yang jelas, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Kalau begitu, yang bisa aku lakukan hanya memberi arahan. Desran berkata, bagus, sudah cukup untuk hari ini. Ayo kita makan. Kamu pulang duluan. Rebus kentang yang ada di rumah, muridku.
Setelah itu Andreas dan Desran pun makan. Andreas bergumam, "Desran mengangkatku sebagai muridnya. Kenapa? Meski aku sudah bersamanya lebih dari sebulan." Dengan tiba-tiba Desran menyerahkan buku pada Andreas. "Ambil ini. Ini buku yang aku tulis selama aku di gunung ini. Kenapa Master memberikannya padaku?" Andreas bergumam, "Ini buku skill Desran. Item untuk mengembangkan skill, sama seperti buku sihir hitam milik Morne. Itu artinya aku juga bisa menggunakan pedang tanpa ego, seperti Desran." Di sana Desran tertawa. "Meski aku ingin mengajarkan muridku secara langsung, terkadang jika terlalu banyak mengajar, itu bisa meracuni talenta. Terutama seseorang sepertimu yang tubuhnya berisi aura. Karena itu, aku ingin kamu menggunakannya untuk mencari tahu teknik latihan yang cocok untukmu. Karena aku sudah selesai mengajar, mungkin sudah saatnya aku pergi dari gunung ini. Kalau terlalu lama menetap di sini, kemampuanku jadi tidak terasah." "Master akan pergi kemana?" "Ke aliansi kerajaan selatan. Itu arah berlawanan dengan tempat tujuanku. Aku akan mengantar sampai sejauh yang aku bisa, Master." Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada seorang anak yang berjalan tertatih-tatih. "Aku lapar sekali. Sudah berapa jauh aku berjalan? Kakek dan semua orang di desa, mereka semua sudah tidak ada. Hanya aku yang tersisa. Aku harus bagaimana?" Dan pada akhirnya anak itu pun terjatuh. Dan setelah itu hujan pun mulai turun. Di sana ada Andreas yang menemukan anak tersebut. "Bukannya ini Benjamin? Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan karakter yang dapat dimainkan di tempat seperti ini. Seorang spesialis pedang dengan trait penguasa pedang. Kalau begitu, pedang besar ini adalah pedang iblis. Pedang yang disegel di desa Benjamin selama beberapa generasi. Pedang ini muncul di tempat seperti ini. Itu artinya desa Benjamin diserang. Di dalam game, dia berhasil melarikan diri dengan membawa pedang iblis. Aku tidak boleh mengabaikan dia begitu saja, karena aku juga perlu membuat para karakter yang dapat digunakan bertarung denganku." Setelah itu Andreas menyelamatkan Benjamin. Dan pada akhirnya Benjamin tersadar. "Kamu sudah bangun? Siapa kamu? Makanlah. Apa yang kamu rencanakan? Tenanglah. Kalau aku ingin melukaimu, kamu pasti sudah mati. Sebaiknya kamu makan dulu supaya kekuatanmu cepat pulih. Pedang itu kelihatannya penting bagimu, tapi kamu butuh tenaga untuk membawanya kemana-mana, kan?" Benjamin mengingat saat dia masih bersama kakeknya. Dan Benjamin pun menangis. Di sana Andreas bergumam, "Dia mengingatkanku pada Sohe. Dia sensitif sama seperti di dalam game." Andreas berkata, "Berapa lama sampai kamu mau mengambilnya? Tanganku pegal." "Iya. Minum ramuan juga supaya kekuatanmu pulih." "Terima kasih banyak." Setelah itu Benjamin makan dengan lahap. Apakah Andreas akan bawa Benjamin berpetualang dengannya? Kalian penasaran? Jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.